balik lagi di Cings Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu, dijauhi dari Omikron, berbagai macam varian. Betul. Termasuk yang siluman. Benar. Dan ya jaga kesehatan lah intinya. Karena cuaca sedang tidak menentu, Cing. Yoi. Kayak tadi panas, terus hujan, terus sekarang panas lagi. Oh iya benar. Lu tadi kesini kehujanan ya? Tapi kering. Kehujanan tapi kering. Gimana kan, makanya cuaca lagi nggak menentu gitu lah. Jadi mau kita ngapain ya? Kali ini kita mau ngapain nih ya? Jadi yang pertama-tama kita berduka cita dulu, Be. Atas terjadinya perang di Rusia dan di Ukraina, Be. Benar. Ternyata perang di Ukraina dan Rusia tuh ini ya, makin kacau lah keadaannya lah. Makin kacau? Iya, pokoknya udah jadi banyak korban jiwa. Iya, benar sekali. Gitu. Yang awalnya sebenarnya menyerang dari pusat kemiliteran dari Ukraina, ternyata sekarang udah masuk ke pusat kota invasinya. Tapi karena kita nggak mau bahas itu karena ini di luar dari ranah kita, kemampuan kita. Tapi kita berharap bahwa perang di dunia tuh nggak ada lah gitu. Karena yang menang nggak dapat yang menang nggak diuntungin, yang kalah juga yang menang diuntungin. Ya maksudnya nggak dapat apa-apa juga. Cuma kita masuk cings politik aja lah. Udah lah, jadi kita nggak mau bahas itu. Jadi kita mau bahas apa nih? Kenapa tiba-tiba masuk perang? Ngomongin soal perang, Bet. Jadi tuh ternyata Italia itu membuat produk Vespa buat perang, Bet. Wah, gitu. Wow. Bingung ya ini ya? Kagetnya bingung ya? Tapi masa iya sih? Yoi, Ting. Jadi waktu itu di tahun 1940-an di Itali nih. Iya. Lu tahu kan di 40-an di Itali? Tahu. Lu udah lahir belum? Belum lah. Belum. Jadi itu ada Vespa yang dikenal, namanya itu TAP 150, yaitu panjangannya apa, Bit? Aduh, lupa lagi. Gue scroll dulu di bawah. Jadi Trop Aeroporte. Iya. Oh, jadi berarti di konten kali ini kita akan membahas tentang Vespa perang, yaitu Vespa TAP 150. Yoi, benar. Dan spesifikasinya apa aja kita tunggu dulu. Kan gue blunder. Jadi TAP ini terinspirasi dari Casman. Vespa Casman. Casman itu bukan Vespa. Oh, apa? Skuter doang. Oh, skuter perang gitu. Iya, itu dibuat dari Amerika Serikat. Oh, dibuat punya Amerika. Si Casman. Jadi si TAP ini itu terinspirasi dari Casman, Bet. Oh, iya. Asal muala dia terbentuknya, Bet. Jadi dia terlahir tuh karena terinspirasi. Benar. TAP itu tadi tuh kepanjangannya. Iya. Top Aeroporte. Trop Aeroporte. Itu artinya apa, Bet? Itu kalau tadi kata copywriter kita. katanya tuh ini prajurit terjun payung. Kamu ya? Karena ada aeronya. Aerodinamis. Iya, turun gitu. Katanya sih gitu. Cuma nggak tahu kan bahasa Prancis kan. Kamu ya? Soto juga. Itu ngomongnya gitu, ada porte. Jadi ini tuh diproduksi itu dari pemerintahan Prancis. Oh, ternyata Prancis yang buat, bukan Italia. Kan udah bilang ini bahasa Prancis. Tadi gue salah dong berarti tadi ya. Tadi ralat teman-teman, ternyata dia ini diproduksi dari Prancis, bukan dari Italia. Tapi Vespa, Cing. Tapi Piaggio. Iya. Tapi si Vespa TAP ini merek Italia, Vespa kan, Piaggio Vespa. Nah, tapi dibuatnya tuh atas permintaan Departemen Pertahanan Prancis. Jadi berarti dipercaya ya si Prancis ini mempercayakan produknya si Piaggio ini. Jadi setelah gini nih, Departemen Pertahanan Prancis tuh ngajuin proposal lah, nih gue mau bikin kendaraan tempur nih ke Piaggio Vespa, bisa gak? Ya gue bikinin. Nah, ini jadilah Vespa TAP ini gitu. Yoi, bener, Bet. Dan dia itu setelah di proposalnya diajuin dan dia cuma ngebuat 600 unit, Bet. Jadi rare juga ya 600 unit dan itu hanya ada di Prancis. Kalau masuk ke Indonesia harganya berapa ya? Wah, itu banyak tuh yang itu. Tapi banyak kan di udah rakitan ya. Cuman kalau yang orinya kayaknya jarang deh, nggak ada juga. Karena kan ini khusus perang kan. Khusus perang. Nggak dijual untuk sipil gitu. Dan ini untuk perang dunia kedua ya teman-teman. Biar teman-teman tahu. Terus
Vespa ini tuh diamunisikan senjata bazooka. Lu bayangin tuh, bazooka ada di sebuah Vespa. Biasanya Vespa itu di samping, ini pakai bazooka. Nah, kalau teman-teman penasaran nanti ada gambarnya. Itu dia kalau nggak salah nih, dia di ini Vespa nih. Nah, tuh di sebelah kirinya tuh di bawah dengkulnya, di atasnya tuh ada bazooka tuh. Jadi kalau dia mau ngebasoka gini kali? Enggak. Jadi kalau misalnya bazooka nih ini yang kiri doang. Jadi tamengnya tuh dibolongin gitu, Cing. Buat jalur dek depan. Enggak, tameng depannya tuh dibolongin buat jalur bazokanya. Iya. Selamat ya. Ini makanya tuh gimana kalau lihat kita tiba-tiba ditembak nih. Terus nih gue bakal membahas nih spesifikasi mesinnya. Nanti lo yang ngebahas spesifikasi meriamnya ya. Karena gue nggak ngerti, Bet. Iya. Yoi, lanjut. Emang susah gua. Terus jadi tuh rangkanya itu harden. Itu tuh diperkuat. Jadi rangkanya itu diperkuat karena dia membawa bazooka. Jadi spesifik bodinya itu dia diperkuat. Ternyata makin lama makin silo ya. Itu dia diperkuat, terus pengapian itu platina. Lo bayangin kan lagi bawa bazooka mogok. Iya, nge-track dulu. Diserang ada Dia kan mau nyerang kan, nyerang. Wah, geser iya, nge-track dulu. Kenapa zaman dulu begitu ya? Ya mungkin adanya cuma ini, Cing. Terus dia sehernya itu 58 dan ukuran 58 dan langkah ukurannya itu 57 mm. Jadinya itu dia cc-nya itu 150, Bet. Oh, berarti sama ya sama PSBB sekarang ya. Jadi CR 58, struknya 57. Terus knalpotnya itu ya udah dipergede biar ngeplong, tapi bukan racing ya, teman-teman. Nama knalpotnya itu Brong. Ya racing dong. Racing. Ya pokoknya istilahnya knalpot itu difungsikan buat inilah apa namanya durability. Karena kan buat perang kan. Yoi, benar. Jadi akselerasi juga mungkin, Cing. Karena kan namanya ini masa kendaraan tempur pelan aja. Benar. Dan Vespa ini itu karena dia cc 150 dan dia bawa bazooka yang beratnya naujubillah, dia itu top speednya itu 60 cc. 60 km. Itu kalau platinanya nggak geser. Kalau geser lebih lama. Dan gua pikirin bukan gesernya, Cing. Itu dorongnya gimana nih? Bawa bazooka anjir. Dan rangkanya ternyata diperkuat ya? Rangkanya diperkuat, ditebelin lagi. Berarti kalau sampai sekarang dia masih ada, berarti itu kemungkinan, karena dia pasti full baja dong. Dan berarti kemungkinan tuh dia masih, dek-deknya masih kuat tuh. Karena full baja. Iya bener, udah gitu kan namanya di kendaraan tempur gitu ya. Pasti kan di segala medan gitu, mau medan basah, medan kering, medan Merdeka Barat. Dan ini Sumatera Utara. Iya, makanya. Nah tuh nih informasi juga nih buat teman-teman kalau Vespa ini ya, jadi Vespa ini tuh buat kendaraan perang. Berarti nuruninnya kan bingung, Cing. Kalau darat pakinya geser. Terus takut dia ada musuh. Nah jadi Vespa ini tuh dituruninnya melalui pesawat. Jadi Mayday. Iya, dilemparin gitu. Jadi jatuh ke tempat ke base campnya si inilah pokoknya ya, yang punya motor itu. Ya bukan musuh dong. Dia nggak diturunin sama tentaranya. Jadi diturunin di pesawat sama tentara itu. Nah turun itu baru dibawa buat perang. Mantep juga tuh ya. Pas lagi diselah nggak nyala. Iya. Platina digeser. Tapi itu salah satu kendaraan yang efektif pada zaman itu ya, teman-teman. Walaupun kita bilang platina itu kurang, tapi ternyata platina itu cukup efektif lah pas pada zaman itu ya. Benar, karena ya terbukti sampai sekarang juga masih ada orang yang pakai Vespa platina pengapiannya. Gue udah cukup jelas, Bet, ngejelasin bagian mesinnya. Karena spesifikasinya itu masih rahasia. Karena itu dari Prancis, cuy. Oh iya, benar. Maksudnya belum ada blogspot yang nulis yang detail. Iya. Itu susahnya. Dan kita belum bisa resign. Karena ini kendaraan perang juga, Cing. Jadi nggak semuanya tuh dikasih tahu gitu. Yes, benar sekali. Speknya. Benar. Lanjut, Bet, bagian senjata dong, Bet. Jadi, tahu nih. Vespa ini tuh tidak diperkuat. Sisi mesinnya tuh nggak cuma diperkuat dan rangkanya juga nggak diperkuat, tapi diperkuat juga sama senjata. Sebagai senjata. Kalau tadi kita udah bahas kalau Vespa ini ternyata bawa bazooka. Nah, ini spesifikasinya lebih keren lagi. Jadi meriamnya itu meriam bazooka, tipenya M20 recoilless,
75 mm dan bisa diimprove. Jadi bisa diimprove. Iya. Oh, salah ya. Kenapa ini ditulis? Jadi meriam Basoka M20 recoilless 75 mm. Apa ininya? Apa namanya pelurunya? Pelurunya itu 75 mm. Berarti di Vespa itu kan ukuran 0M itu 58 tadi ya? Berarti lebih gede dari Vespa dong? Iyalah, orang peluru, orang bisa nembus tank ini. Iya, 75 berarti ya mungkin share 200 kali ya, ranking 200 kali. Mungkin. Oke ya. Segede gitu tuh teman-teman, lo bayangin itu masuk ke rumah lo ditembakin. Wah. Nggak mungkin, orang udah nggak ada soalnya. Nggak, coba lo bayangin aja. Terus lanjut meriam hulu ledak hit 100 mm. Wah, ini lebih gede lagi malah. Tuh, hulu ledak. Oh, jadi dia ada, ini hulu ledaknya itu 100 meter. Mm itu apaan sih? Milimeter. Ya, jadi tuh itunya kan, pelurunya kan. Nah, kalau 75 mm itu iniannya, Cing, apa namanya? Basokannya, ukurannya. Oh, ukuran songsongnya. Nah, kalau ini meriamnya 100 mm. Lebih gede ini malah ya? Lebih gede. Ah, iya ya? Iya, makanya. Tapi kalau bisa sampai muat dan beneran bisa tembak, keren sih. Keren. Gue juga. lanjut. Terus bisa di substitusi dengan pakai senapan ringan tipe RPD Sterling kaliber 7,62 mm. Anjir. Jadi ini emang Vespa ini ciptain buat perang ya. Iya. Mulai dari ada basokanya, terus ada RPG-nya. Berarti dia bisa RPG bisa bukan RPG, RPD itu beda dong. RPD. Oh, RPD ini senapan ringan. Oh, RPD itu senapan ringan. Senapan kecil. Iya. Mesin gun. Kayak rembu. Oh, gitu. Tapi itu dicok nggak sama bodinya? Enggak, ditempel. Ditempel juga di situ. Iya. Wih, ditempel kiri kanannya. Tuh lu bayangin teman-teman nih kalau ada lu ke acara Moods Media begitu. Keren lah. Iya, parah keren. Nah, ini informasi juga. Nah, karena ini ada meriamnya ya. Sistem meriamnya tuh nggak bisa diarahin, Cing. Jadi nggak kayak tank ya. Kalau tank kan dia bisa pindah-pindah gitu kan. Dia bisa bisa diarahin. Nah, kalau di Vespa ini nggak bisa. Jadi ngarahin tuh manual tuh. Iya, jadi yang mindahin itu operatornya, dan ini tuh kalau nggak salah ada 2 orang yang operasionalin. Oh, dia boncengan berarti? Yang bawa sama yang iniin si senapannya, basokannya. Oh, yang ngeker. Jadi itu kok kita belum tahu ya riset yang lebih jelas tentang Vespa ini. Jadi gue juga pengen kepo tuh, Lu perkiraan lu ketika basoka ditembak kan, itu Vespa mundur gak sih? Kayaknya enggak deh. Serius lu? Kayaknya ya, soalnya kan dia kan udah pasti berat ya. Oh ya, karena dipertebal tadi kan. Terus juga kalau kayak ada penahannya juga kalau nggak salah. Jadi kan Vespa ini baru bisa nembakin pelurunya pas ketika diem justru. Oh, bukan pas lagi jalan. Kalau jalan gini nggak maju juga dong. Crazy. Apa? Yang mobil-mobil yang itu yang nembak-nembak. Apa sih game PS tuh? Bandicoot. CTR. Ya Allah. Gua kira gitu kan. Enggak lah. Oh, lawannya tank ya. Enggak. Enggak beda. Jadi kalau di Vespa ini tuh meriamnya itu baru bisa dipakai ketika Vespa itu diparkir. Oh. Makanya kan ada profesional kan, ada. Itu parkirnya di mana? Parkirnya di mana? Di parkiran situ. Di Margonda aja. Ada yang baju oranye gitu? Iya, makanya. Ada yang baju oranye nggak? Ada yang baju oranye nggak? Nggak ada. Itu ngeri juga tuh. Lu kenapa bahas yang oranye sih? Jadi Vespa itu kayak gitu tuh teman-teman. Jadi speknya untuk untuk mesinnya sih sebenarnya standar ya. Tadi udah dibahas sama si L tuh, masih pakai platina, masih pakai stroke-nya juga cc-nya sama Vespa sekarang. Terus cuman mungkin rangkanya aja diperkuat ya. Rangkanya diperkuat, mesinnya itu mungkin ya kopian dari VBB. Itu kan dia di zaman itu kan udah tadi 40-an. Berarti bukan VBB. Si Douglas ya. Douglas kayaknya. Mirip-mirip sama Kongo lah. Iya, mirip-mirip, dan itu speknya juga kita masih belum tahu speknya itu seperti apa karena minimnya riset karena itu hanya 600 menit dan mungkin orang Prancis itu nggak tertarik kali ya untuk mendokumentasikan itu. Dan mungkin ini karena kendaraan perang juga sih. Dan Vespa ini itu dibuat itu untuk dipakai perang di Aljazair. Gak ada negara Aljazair, gak ada. Adanya Aljazair. Lanjut.
Jadi tuh dia dipakai di perang Aljazair. Nah di padang pasir. Wih, di padang pasir Ya, lagi tuh lebih keren juga ya. Makanya kan dia diturunnya tuh pakai pesawat. Wah, Jadi orangnya turuninnya tuh bareng sama Vespanya. Karena kan padang pasir kan susah dong. Maksudnya untuk mencapai base camp gitu kan, susah tuh, jauh. Makan waktu lah. Kalau pakai pesawat kan lebih cepet kan. Nah karena mungkin Vespa ini kalau diturunin dari pesawat lebih ringan, lebih gampang, akhirnya diturunin lewat pesawat. Bareng sama si pengendaranya itu yang dua orang itu. Dua orang pokoknya sama pengendaranya lah. Tapi menurut lu pas lagi perang itu Vespa menang nggak? Kayaknya enggak ada. Misalnya gitu kayak turun nih, terus ditembakin ke dar, terus musuh mau nembak, terus pasti nyalain pelatihnya geser, repot, panik. Dan juga itu kayaknya nggak head to head juga, Bet. Maksudnya? Lu pakai Vespa cuman pakai Basoka doang, terusnya pakai tank. Iya juga sih, ya benar juga ya. Lu kalah jauh. Iya. Kalah jauh. Tank ditembak masih terlindungi orangnya. Iya, masih aman lah di. Iya. Vespa ditembak. Ya nggak apa-apa sih, orang mati tapi kan nggak terlindungi anjir, tetap terbuka. Ada lagi gicing mau dibahas. Jadi mungkin itu aja dari gue. Iya, tapi sebenarnya ini kita sharing aja sih buat teman-teman, mungkin belum ada yang tahu ya. Ternyata Vespa juga pernah bikin kendaraan perang. Nah, ya walaupun kelihatannya Vespa tuh unyu apa kayak ya pelan, klasik, ternyata di tahun 40-an Vespa pernah bikin Vespa buat perang juga. Di perang dunia kedua ya lebih spesifiknya. Iya, benar. Jadi dia itu ya tadi untuk perang. Iya. Pulang kata iya. Dan ternyata cukup efektif, Cing. Dan ternyata cukup efektif karena dia sampai menciptakan 600 unit. Benar, dan dipakai lagi. Karena kan ketika dibuat 600 unit itu nggak mungkin prototipe dong. Benar, nggak mungkin prototipe karena saat itu lagi krisis ekonomi. Jadi kayak nggak mungkin juga perusahaan tuh ngasih barangnya prototipe lah. Iya benar, jadi akhirnya dibuat untuk ngalahin si tank ini, walaupun kayaknya nggak head to head ya, tapi seenggaknya mungkin ya efektif karena udah dibuat juga gitu. Ada lagi Cing mau tambahin? Udah itu aja, Bet. Oke, jadi mungkin gitu aja. Sebenarnya ini sharing, kayak gue ngulang lagi. Tapi kayak maksudnya kalau misalnya teman-teman ada yang lebih tahu gitu tentang informasi atau mungkin yang kita sampaikan itu salah deh, lu baik salahnya Cing, ya udah komen aja. Komen di bawah karena dari beberapa sumber yang kita dapat itu emang masih belum jelas, masih lebih detailnya itu masih belum jelas. Barangkali teman-teman ada yang tinggal di Prancis atau punya artikel itu siapa tahu kan? Tulis aja di kolom komentar. Karena kita juga pengen tahu kok se-ikonik apa si Vespa TAP ini. Iya, karena di Indonesia juga nggak ada ya. Iya. Jarang banget. Ada gue Vespa Tank, tapi kan itu udah. Itu modifan, benar. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like. Jangan lupa di komen karena admin apa, Bet? Admin itu sangat salah. Sangat ramah dong, sangat ramah. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita, teman-teman. Dan jangan lupa kita juga punya Instagram dan TikTok. Yoi, benar. Instagram kita dan TikTok kita di apa? TikTok coy. Namanya apa? Nama akunnya? Cings_channel. Ya, dua-duanya Instagramnya Cings_channel dan TikToknya juga sama. Walaupun masih sepi tapi saya follow aja. Jadi gue cabut. Gue Ael cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya. Bye bye.